Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang bersama kami, alhamdulillah, wasyukurillah, wa ala nikmatillah, wa ala dinil Islam, alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar sahabat yang di rumah? Apa kabar warga Jahaki? Semuanya yang menyaksikan video ini di rumah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dan terhindar dari virus dan pandemi corona yang selama ini masih singgah di dalam bangsa kita. Pada malam hari ini kami dari penghuni basecamp Jamiah Hafadzul Orang-orang gabut. orang-orang gabut orang-orang gabut dari Jamiah Hafadzul Al-Quran, alhamdulillah di tengah pandemi corona yang seperti ini masih mampu untuk menciptakan sebuah kreativitas yang sifatnya positif agar supaya waktu yang telah tersita oleh pandemi corona ini bernilai sebagai ladang-ladang ibadah, terutama kan kita sedang berada di bulan puasa. Jadi atas inisiatif dari beberapa teman-teman Jahaki, akhirnya dibuatlah video yang sekiranya bisa mengedukasi tentang sesuatu sikon di mana kondisionalisasinya sekarang adalah tentang Ramadan di tengah corona. Wah, tapi sudah banyak yang membahas ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan cuma iseng-iseng. Oh iya, iseng-iseng saja, alhamdulillah. Ya pokoknya yang penting Ramadan kali ini meskipun masih dilanda corona, tapi setidaknya kita masih bisa mengambil sisi positif lah ya. Selain sekarang kan kita kan sudah lagi proses membuat buku Jahaki ya. Jadi di tengah pandemi corona ini buku Jahaki sedang proses. Semoga teman-teman yang mau ngirim tulisan silakan, masih dibuka peluangnya. Dan saya dan sama ketum di sini masih setia menunggu ngedit. Ketum ini juga sering ngedit tulisan, ngedit desain, ngedit video, itu juga masih perjuangannya masih banyak. Mau ke teman-teman yang mau ngirim silahkan. Dan sekarang kita lagi membuat konten tentang Ramadan yang bermanfaat itu seperti apa. Tapi sebelumnya silahkan bagi teman-teman yang belum like, subscribe, dan share, komentar di akun-akun Jamiah Hafadzul Al-Quran di Facebook, di Instagram, di Twitter, di YouTube, web kabarjahaki.com, silahkan diikuti dulu. Ini di bawah ini ada kopi. Seruput dulu. Moga teman-teman diseruput dulu kopinya ya. Oke. Sebetulnya malam ini adalah malam dialektika mengenai perbincangan Ramadan. Jadi dari kita kan lagi ngobrol sama ketua Jamiah Hafadzul Al-Quran periode 2019-2020, kita akan istilahnya ngobrol santai tapi ilmiah, tapi bernilai ibadah mengenai tema puasa. Nah, tema yang ditentukan oleh ketua kita ini mengenai puasa sebagai pintu ibadah. Apa itu? Puasa sebagai pintu ibadah masih nggak tahu. Puasa sebagai pintu ibadah. Soalnya gini, terus yang bikin yang malunya siapa? Yang malu pintu ibadahnya siapa itu? Sekarang saya mau tanya, sekarang puasa ke berapa? Puasa ke-13. Berarti ketok isi sekali. Loh, arasi ini yang mengikuti selalu tadi. Besok hari apa? Hari apa ya? Ayo, Selasa. salah. Ya bener. Ya makanya seperti itu. Tema kita pada malam hari ini, ngobrol santai pada malam hari ini adalah puasa pintu ibadah. Jadi apa sih makna dari puasa pintu ibadah, terus dari mana sumbernya? Ketua kita ini mengambil tema tentang puasa seperti ini. Ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh Ustadz Rohim ini bersumber dari sebuah hadis yang bunyinya insya Allah kurang lebih likulli syai'in babun wa babul ibadati as-saum gitu ya. Jadi
Artinya kurang lebih bahwasanya di setiap sesuatu itu terdapat sebuah pintu. Wah, pintu apa? Doraemon. Kalau pintunya ibadah ini adalah puasa. Jadi kenapa di dalam agama Islam ini setiap sesuatu itu menggunakan sebuah tamsil, kayak perumpamaan Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kenapa harus kunci gitu? Kunci ya yang lain apa yang lebih indah gitu kan? Kenapa harus kunci? Jadi kalau hemat saya, kenapa digunakan sebuah tamsil ini adalah untuk mempermudah kita semua untuk memahami agama Islam. Kalau menurut jenengan gimana itu? Tamsil itu gunanya untuk apa dalam agama Islam? Kalau tamsil itu pendek pengetahuan saya, tamsil itu dalam bahasa agama, dalam bahasa ilmiah ya, disebut dengan istilah silogisme. Kalau dalam bahasa lain yang mengerucut kepada sebuah ajaran atau istinbat itu namanya qiyas. Jadi tamsil atau qiyas atau silogisme adalah sebuah paradigma bantu untuk seseorang itu agar bisa memahami sebuah ajaran agama kemudian mengamalkannya. Itu fungsi dari silogisme. Kalau tanpa silogisme, tanpa akal-akal akal sporadis istilahnya kan, maka akan sulit untuk memahami keagamaan. Apalagi kita kan kualitas otaknya kan tidak kualitas otak mujtahid. Jadi kalau kualitas orang biasa itu membutuhkan sebuah tamsil itu harus diawali dari sesuatu yang telah ada. Sesuatu yang telah ada diambil terus habis itu disimpulkan menjadi sebuah hukum. Nah, hukum inilah yang menjadi tatanan hidup manusia. Nah, seperti itu. Jadi kayak Miftahul Jannah, kulli syai'in babun babul ibadati as-shaum itu juga merupakan pemahaman bagi kita. Apa sih makna dari shaum itu? Intisari shaum itu kok di situ kok diibaratkan seperti Nabi kok mengibaratkan babul ibadah, pintunya ibadah adalah as-shaum. Kok bisa pintu ibadah adalah shaum? Jadi kalau yang namanya pintu itu kan harus ada tukang palunya, harus ada yang membuat ininya, harus ada seperti ininya. Itu gimana itu? Jadi kita fokus kepada pintunya, makna pintu. Jadi kita lihat dari fungsi pintu itu sendiri itu bagaimana sebenarnya. Kenapa shaum ini diibaratkan sebagai sebuah pintu? Jadi pintu ini kan secara zahir atau secara keseharian kita ini kan gunanya untuk membuka dan menutup. Iya kan? Nah, jadi kita maknai dulu sebagai penutup ini maksudnya adalah puasa itu bisa mencegah kita untuk meninggalkan sebuah kemaksiatan. Berarti menutup pintu kemaksiatan. Nah, menutup pintu kemaksiatan. Jadi kayak gitu. Jadi ketika kita melakukan ibadah puasa, itu pada intinya adalah kita meminimalisir atau menghancurkan hawa nafsu, mengecilkan hawa nafsu dengan kita menahan lapar, menahan haus dan lain sebagainya. Kemudian puasa ini diibaratkan seperti pintu yang memiliki kegunaannya untuk membuka. Maksudnya adalah kita membuka. Jadi ketika kita berpuasa ini pintu kebaikan semuanya terbuka. Karena apa? Karena Allah sendiri berjanji bahwasanya puasa ini merupakan ibadah yang paling eksklusif. Eksklusifnya di mana? Jadi puasa ini yang memiliki atau yang tahu ganjarannya hanya Allah. Dalam hadis itu ya, wa ana ajzibi itu ya. Jadi kayak gitu ya. Tapi yang saya tahu wa ana ajzibi itu ada syaratnya. Yaitu segala ibadah itu memang tergantung dari orang yang melakukannya. Jadi tergantung niatnya, kadarnya. Niat kan ada yang menyebut sebagai 1/4 atau 1/3 dari agama. Tapi kalau puasa ini wa ana ajzibi, Allah sendiri yang menjaminnya. Ini sebuah indikator bahwa puasa ini sangat mulia sehingga dijamin oleh Allah sendiri ya. Sekarang kita gini, ibarat ya, pakai silogisme, pakai analogi. Kita ketika membuat sebuah prestasi, ngarang buku atau jadi juara 1 MTQ, juara 1 MHQ, MTQ.
ketika kita dipanggil sendiri sama presiden, rasanya gimana? Berarti itu sangat tinggi derajatnya, sangat lux, sangat eksklusif. Nah, seperti bahasa eksklusif, eksklusif. Nah, jadi puasa ini syaratnya seperti itu. Jadi puasa saking luxnya, saking hebatnya, Allah sendiri wa'ala ajizidu. Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Pokoknya tak jamin, nggak ada kalkulasinya, Nah, tapi syarat wa'ala ajizidu yang saya tahu itu satu, harus menjauhi kemaksiatan. Itu syarat. Jadi berarti harus menempati sebuah apa namanya ya, sebuah tingkatan orang yang berpuasa, tingkatannya khos. Kalau dalam kitab itu kan ada tingkatan orang berpuasa. Yang pertama ada tingkatan orang berpuasa itu hanya tingkatannya orang awam lah seperti kita. Ada berapa? Ada 3 ya? Oh, ada 3 benar ya? 3 benar. Ada 3. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Orang awam ini puasanya ya cukup hanya menahan lapar dan dahaga. Berarti kita awam dong? Ya kita awam. Oh, siapa yang ya, hanya puasa untuk meninggalkan apa-apa yang membatalkan puasa. Itu jadi ingat teman-teman, kita puasanya orang awam, belum bisa sampai puasa sampai tingkatan kedua. Kedua namanya apa? Yang kedua ini namanya tingkatan khos. Tingkatan khos ini bahwasanya selain orang itu meninggalkan apa yang membatalkan puasa, orang tersebut juga meninggalkan semua kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu kan banyak. Sekarang apalagi ada HP itu bisa maksiat mata, maksiat telinga, maksiat sempurna. Udah komplit pokoknya ya. Yang ketiga ini adalah khawasul khos ya. Khawasul khos itu tingkatan orang puasa yang paling tinggi. Jadi tingkatan kiai atau wali katanya. Jadi selain orang itu meninggalkan apa yang membatalkan puasa dan meninggalkan semua maksiat, orang tersebut juga tidak pernah meninggalkan dalam dirinya ini selain Allah Subhanahu. Jadi setiap detik, setiap menit hanya Allah. Tapi itu tadi kata siapa? Katanya Imam Ghazali. Itu Imam Ghazali dalam kitab, kalau yang pernah saya dengar di pondok itu dulu di kitab Mau'izatul Mu'min itu kan ikhtisar. Ikhtisar dalam kitab. Oh, seperti itu. Jadi ingat teman-teman, kita puasanya cuma tingkatan awam itu masih bawah. Kita kadang aja kita masih mengeluh mengenai kelaparan, kedahagaan, mengenai apa-apa. Jadi udah awam masih mengeluh, jadi tingkatan kita apa? Jadi gak ada gunanya kita sebenarnya. Ya Allah, udahlah pokoknya yang penting kita tetap melakukan sebuah kemaksiatan supaya bisa memegang Nah, kalau kan tadi kan sudah diibaratkan seperti pintu ya. Sekarang kita sudah di depan pintu. Nah, sekarang kuncinya. Nah, kunci kan mengenai bagaimana cara kita membuka pintu itu, ya kan? Nah, sekarang kuncinya apa? Terus cara membukanya itu gimana? Jadi gini, ketika kita sudah di depan pintu, istilahnya setelah kita, bahkan sekarang ini kan kita sudah di bulan Ramadan, dari pintunya tinggal membuka, bahkan kita sudah membuka kalau sekarang ya. Iya. Jadi cara kita untuk membuka pintunya itu adalah dengan kita mengalokasikan semua kegiatan kita dengan baik. Maksudnya dengan baik adalah yang dulunya yang tukang parkir itu tukang parkir, yang ke pasar itu tukang pasar. Tapi kalau sekarang kan ada PSBB ya istilahnya dengan pandemi corona ini. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap berbuat baik di dalam rumah ini. Ya, jadi semua kegiatan kita ini dimanage dengan baik dengan tujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau nggak salah call-nya Syekh Abdullah bin Al-Haddad. Ya benar. Dalam saya lupa tulisan awana kayaknya kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi emang kata-katanya seperti itu. Jadi kuncinya itu satu itu ya, mengalokasikan seluruh kegiatan harian yang telah kita lewati selain bulan Ramadan itu menjadi nilainya ibadah. Yang penting satu kayaknya nggak melakukan maksiat. Iya, tidak berbuat kemaksiatan. Karena di bulan Ramadan ini kan
semua kebaikan akan dilipat gandakan dua kali atau berkali lipat lah. berkali lipat. Pokoknya dalam hadisnya kan akan dilipat gandakan. Tapi itu yang aku sebenarnya Allah. Jadi ketika semua kebaikan sudah kita niatkan untuk mencari ridho Allah, dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah ridho dengan kita, ketika kita ini menginginkan sesuatu apa yang kita inginkan, ketika Allah sudah ridho kepada kita, bahkan sebelum kita meminta pun Allah akan memberikan kepada kita. Ketika Allah sudah Tanpa meminta ya? Kalau karena sudah Allah itu kan maha tahu, maha tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya, gitu kan? Allah maha mengasih sesuatu yang dibutuhkan tapi tidak mengasih sesuatu yang diinginkan. Kan seperti Benar itu. ya, benar. Ya. Kalau kita ingin Karena seperti kita ingin belum tentu sesuai porsi. sesuai Ya kayak porsi. kita minta, kita nggak bisa naik pesawat, tiba-tiba kita Pak beliin pesawat dong. pesawat-pesawatan. Gak ada bagus lah seperti itu. Nah, sekarang seperti ini. Tadi kan udah dijelasin mengenai ini, mengenai apa namanya? Pintu, kunci. Kuncinya kan satu itu ya. Ya. Tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat kan satu itu. Berarti kalau sudah tarkul ma'asi nanti bisa mendapatkan ridho. Iya, jelas. Kalau sudah mendapatkan ridho berarti ibarat orang kan sudah memasuki rumah. Ya. Udah dibuka pintunya, udah masuk, setelah itu kita mendapatkan ridho. Nah, kalau orang masuk rumah, kalau kita ibaratkan rumah ya sekarang lah. Tadi kan katanya rumah babul ibadah kan gitu. Babul ibadah itu berarti rumah ibadah itu di situ kan kalau namanya rumah kan ada fasilitasnya. Iya, jelas. Nah, fasilitas dari puasa itu apa? Ya. Yang bisa dinikmati itu kan kita dahaga, kan kita lapar. Ya. Jadi emang kayak gitu ya. Ketika kita berada di dalam rumah, tentu kita membutuhkan sebuah fasilitas. Yang dimana fasilitas itu membuat kita menjadi nyaman, menjadi betah di dalam rumah. Seperti AC, ada kulkas. Oh iya, kondisi bersih, kondisi nyaman. bersih, Wah, masuk deh, nggak kayak gini ya. kayak gini. Walah, ini di behind scan ini kotor banget ini, teman-teman, maaf. Ada WC-nya, jadi ketika kita berak nggak perlu ngaduk-ngaduk di WC. Oh gitu Ya, ya. jadi di dalam puasa ini ada sebuah fasilitas di mana kita dilatih untuk yang pertama kita dilatih untuk bersabar, terutama di di zaman pandemi corona ini kita dilatih untuk bersabar dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Apalagi kita ini kan yang termasuk perantau yang ingin mudik tapi nggak bisa. Ya Allah, sahabat keluarga. Jadi memang kita dilatih benar untuk bersabar di sini. Ya alhamdulillah. Yang kedua kita dilatih untuk bertawakal. Itu poin yang kedua. Terus poin yang ketiga adalah kita nanti ketika kita sudah benar-benar melakukan puasa ini dengan sepenuh hati, maka Allah akan menjanjikan sebuah sebuah kelancaran rezeki. Jadi kelancaran rezeki itu sudah jadi gini, saya putar balik ya. Jadi di dalam puasa ini kan menjadi sebuah kewajiban ya bagi kita semua ya, bagi umat muslim ternyata, karena di Qurannya kan sudah jelas kutiba alaikumul kayak gitu ya. Jadi ketika seseorang ini meninggalkan sebuah kewajiban, itu menjadi indikator bahwasanya orang tersebut tidak termasuk orang-orang yang mutakin tentunya. Jadi ketika seseorang ini melakukan sebuah kewajiban seperti yang kita lakukan sekarang puasa, otomatis kita ya semoga aja ya, termasuk dengan orang-orang yang mutakin, yang bertakwa kepada Allah. Lalu apa janjinya Allah kepada orang-orang yang mutakin? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama ya ja'alahu makhraja. Kemudian yang kedua wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diterjemahkan aja kan, biar pemirsa di rumah tahu. Iki ada jenaki. Oh, kan pemirsanya kan wajah kan sudah terkenal di mana-mana. Jadi jihadi ini kan sebenarnya sesuatu organisasi yang keren gitu ya. Doktrinnya itu keren. Jadi, selain kita diajari untuk menjadi seseorang yang hafid,
dalam jihad kan ada empat unsur yang menjadi doktrin menurut jihad ini adalah tahfidz, tafhim, tanzim dan tafhim. Itu saling melengkapi sebenarnya. Jadi dalam jihad ini sebenarnya semuanya ini kan perantau yang notabene itu dulunya pernah nyantren, ya, pernah nyantren. Jadi ketika seseorang ini menjadi seorang hafid tentu tidak akan sempurna tanpa sebuah tafhim, pemahaman terhadap Al-Qur'an itu sendiri disampaikan kepada masyarakat. Iya. Mantap, mantap. Itu yang pertama. Mantap. Yang kedua, ini agak melebar sedikit ya. Enggak apa-apa. Kita sebut dulu Bapak. Yang kedua ini kan ada sebuah tanggih. Jadi ketika seorang hafid ini tentu tidak akan menjadi sebuah keindahan ketika tanggihnya atau suaranya untuk melantunkan seni musiknya, ya, seni musik untuk melantunkan apa yang dibaca ini menjadi indah dan menjadi dapat dinikmati semua orang. Oke. Itu kan besar tuh, luar biasa. Luar biasa yang saya gini kan. Tidak, wah luar biasa. Guru-gurunya juga Masya Allah. spesialisasinya keren-keren ya. Pencetusnya ini udah luar biasa. Jadi kayak gitu. Tadi apa pertanyaannya lupa. Aduh, ini mengenai itu tadi. Orang yang sudah memasuki fasilitas puasa. Nah, itu ya tadi ya. Jadi wayarzuq min haitsu la yahtasib itu. Jadi semua orang ketika kita sudah benar-benar melakukan puasa ini dengan sebenar-benarnya dan kita digolongkan sebagai orang yang muttaqin, maka janji Allah akan diberikan sebuah rezeki. Rezeki yang dimana rezeki tersebut tidak kita duga-duga. Jadi dari manapun rezeki itu akan datang. Rezeki itu bisa berupa apa ya? Tapi bagi saya pengertian rezeki, kalau versi saya dari keterangan guru-guru saya dulu di Quran, arizku itu apa? Arizku itu mayanfa, sesuatu yang bermanfaat. Di situ tidak menyebut objek, mayanfa, sesuatu yang bermanfaat. Apapun yang bermanfaat, meskipun itu kesehatan kalau kita dalam sisi corona seperti ini, ataupun itu segi materi, ataupun segi kecerdasan, ataupun itu segi apapun, itu namanya rezeki. Jadi ketika kita sudah tidak bahasanya sudah tidak memiliki uang seumpamanya, tapi hati masih terasa bisa nyaman, seperti ungkapannya itu, hati senang walaupun tak punya uang. Jomblo. Ya kayak gitu lah. Nah, artinya rezeki itu sesuatu yang bisa menimbulkan kemanfaatan. Manfaat itu sesuatu yang timbul yang bisa membuat hati nyaman. Kalau saya sangat setuju dalam bahasa Kiai Mustafa Bisri itu Gus. Jadi beliau itu pernah berkata, orang yang kaya itu adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa, tapi dia tidak butuh apa-apa. Disitulah letak dari esensi pemaknaan rezeki. Tidak mempunyai apa-apa, tapi dia tidak butuh apa-apa. Mayanfaknya seluruh anggota badan, anatomi badan ini ketika dia bisa menimbulkan kemanfaatan meskipun tanpa uang dan dia hatinya nyaman, itu disebut orang yang bersyukur atas rezeki. Jadi rezeki seperti berarti orang yang puasa kan seperti ini juga. Jadi orang puasa itu akan dilancarkan rezekinya. Ya kita kan selalu berharap ya rezeki itu berupa uang. Itu sekarang. Karena apa? Karena sekarang kan masa lockdown, gak ada penghasilan. Ya seperti dia kan kita ya realistis ya. Zaman akhir sekarang kan sangat sulit ya untuk menemukan seperti itu. Nah, terakhir ini kan tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai intisari dari pintu, habis itu kuncinya, habis itu fasilitasnya. Terus yang terakhir itu kan mengenai pintu ya. Pintu kan ada yang terbuka, ada yang tertutup. Jadi ketika Ramadan itu diibaratkan mempunyai pintu, apakah Ramadan bisa tertutup pintu rahmat? Ya jelas. Gimana? Yang namanya waktu Ramadan itu sudah ditentukan ya. Sudah ditentukan paling lama itu kan kalau bulan Hijriah berapa? 30 hari ya? Iya. 30 hari. Jadi secara otomatis bahwasanya pintu ini akan tertutup ketika bulan ini sudah selesai. Tapi rahmatnya tertutup nggak? Rahmatnya ya enggak, karena kalau rahmati masih aku Ya. ya kan? Jadi yang paling penting adalah
di Ramadan ini sebenarnya kita kan intisarinya kita dilatih untuk apa ya, mematikan, bukan mematikan sebenarnya, mengatur hawa nafsu, terutama untuk para pemuda-pemuda ini. Kan kita ini kan gairah seksualitas ini videonya itu masih kita mengalami sendiri lah, masih muda. Makanya- Enggak, aku udah lumayan berumur. makanya dalam kitab itu kan dianjurkan untuk orang-orang yang muda itu berpuasa. Kalau bahasnya itu kan wajib atau wajib. Jadi tujuannya untuk apa? Jadi untuk mengurangi hawa nafsu yang bergejolak itu kan. Kayak gitu. Jadi ya. Berarti ketika sudah keluar dari pintu itu, otomatis kan orang ketika sudah bisa merasakan kenikmatan dari mau udah masuk ke rumah mewah, ada AC, ada buahnya, ada ini. Ketika sudah habis kan dipaksa keluar berarti. Kalau dipaksa keluar, kan Ramadan kan pasti datang bertahun-tahun. Berarti ketika sudah keluar, sudah merasakan seperti itu, orang yang sudah bisa merasakan kenikmatan Ramadan pasti ingin masuk lagi. Ya. Jadi Jadi buka lagi ya. Terus, jadi gini ya, ketika orang ini sudah merasa nyaman dalam sebuah rumah, contohnya ya inilah base camp jihad ini kan buat kita udah termasuk sebuah kenyamanan. Ada wifi, Alhamdulillah. ada wifi, ada kipas angin dan lain sebagainya. Gratis. Makasih Pak Amam. Ini kan sebuah kenikmatan ya. Iya, iya. Jadi kalau dalam puasa ini kan ada sebuah pelajaran yang namanya sabar, tawakal, dan akan diberikan sebuah rezeki yang seperti tadi telah disampaikan. Jadi semua itu ketika kita sudah melakukan puasa dengan sungguh-sungguh maka akan berbekas, berbekas di kehidupan setelah Ramadan ini. Jadi secara tidak langsung, jadi kalau seandainya seseorang ini yang sudah nyaman, sudah merasa nyaman dalam ruangan, terus kita apa ibaratnya disuruh keluar, kalau bahasa disuruh keluar kan berarti diusir, ya diusir secara tidak langsung, maka kita akan merasa yang pertama yang jelas itu merasa sedih, merasa sedih karena kita kehilangan momen di mana momen itu mendatangkan sebuah kebaikan yang berlipat-lipat. Oh, berarti ada masa penutupannya ya? Ada penutupannya seperti itu. Oke. Oke, teman-teman sudah jelas ya mengenai pintu Ramadan, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Itu sudah dijelaskan melalui dialog interaktif seperti ini. Semoga teman-teman yang di rumah bisa memahami ya, guyon, santai tapi ilmiah. Di sini ada seruput kopi, tapi di sini juga ada kitab-kitabnya. Ini menunjukkan bahwa teman-teman jihad itu bukan ecek-ecek ya, tangrim, tatbik, tahfidz sama tabhim. Di situ semua hafal Quran, paham, bisa qiraah, habis itu terus mempraktekkan ilmu, memasyarakatkan Al-Quran kan? Ingat itu teman-teman tadi. Ingat itu pesannya ketemu tuh. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah menyaksikan. Mungkin Kang Lukman mau menyampaikan sesuatu terakhir? Jangan lupa untuk di subscribe channel Jihadi ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.